Salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan kali ini. Kita bertemu kembali di dalam pembelajaran firman Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita waktu dan kesempatan untuk kembali bersama-sama menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan pada kita pada saat ini. Nah, saat ini kita akan bersama-sama kembali masuk dalam jelajah Alkitab Perjanjian Baru. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kali ini kita akan masuk dalam jelajah Alkitab pada serinya yang ke-380. Nah, saudara, kita akan melihat bersama-sama bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada saat pagi hari ini. Kita akan ambil di Injil Yohanes pasal yang ke-18 ayat pertama sampai yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-18 ayat pertama sampai yang ke-8. Nah, dengan judul perikop yang ada di atas, Yesus ditangkap. Ayat yang pertama, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas, ia mengkhianati Yesus, tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, sulu dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Nah, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita melihat bagian firman Tuhan ini setelah Yesus dan para murid mengadakan perjamuan Tuhan atau perjamuan terakhir. Yesus bersama dengan murid-muridnya, mereka menuju ke seberang sungai Kidron. Kalau kita melihat di peta, itu di sebelah timur bait Allah, di suatu taman yang disebut dengan Taman Getsemani. Taman ini sebenarnya berada di luar tembok Yerusalem di sebelah timur. Nah, sebelumnya Yesus sudah menetapkan perjamuan Tuhan sebagai suatu upacara yang mengingat akan kematiannya. Nah, saudara, istilah yang dipakai di dalam Alkitab adalah perjamuan Tuhan. Kita bisa melihat bagian-bagian firman Tuhan selalu dikatakan bahwa perjamuan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah perjamuan Tuhan, bukan perjamuan kudus. Hal tersebut juga tertulis di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-21 dan juga 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-20. Di situ kita bisa melihat bahwa istilah yang dipakai dalam perjamuan itu adalah perjamuan Tuhan, bukan perjamuan kudus. Nah, sepertinya Tuhan Yesus dan para murid sering berada di Taman Getsemani. Karena apa? Karena Yudas juga tahu tempat itu. Yudas akhirnya datang ke taman itu dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan juga orang-orang Farisi. Bahkan lengkap dengan lentera, sulu dan juga senjata. Pasukan penjaga Allah berada di bawah pimpinan imam besar. Pada waktu itu, para pembesar bait Allah memutuskan untuk menangkap Yesus setelah mereka menerima penjualan Yesus.
dari Yudas Iskariot dengan harga 30 keping perak. Yudas dalam memperlakukan Tuhan Yesus seperti budaknya. Memang pada waktu itu orang masih bisa menjual budak, bahkan menjual istri dan anaknya. Orang bisa membelinya dan memperlakukan orang yang telah dibelinya itu semaunya. Nah, Yesus sudah tahu apa yang akan menimpa dirinya setelah itu. Yesus kemudian maju ke depan dan bertanya kepada mereka, siapa yang sedang mereka cari? Nah, ketika Yesus menjawab, akulah dia, orang-orang yang mau menangkapnya mundur dan terjatuh. Sebenarnya orang-orang tersebut tidak akan mampu untuk menangkap Yesus. Yesus menunjukkan bahwa dia berkuasa atas semua orang tersebut. Nah, Yesus pada akhirnya mengikuti mereka bukan karena mereka telah menangkap Yesus, tetapi karena memang Yesus menyerahkan diri kepada mereka. Memang pada waktu itu sudah tiba waktunya dia disalibkan. Karena itu dia menyerahkan diri. Nah, Yesus adalah Tuhan yang bisa membela diri atau menghilang pada waktu itu juga untuk menghindari mereka. Nah, tetapi Yesus tidak melakukan hal tersebut. Karena dia tahu apa yang seharusnya dia perbuat. Yesus bukan tidak mampu untuk melawan mereka. Bahkan tanpa menyentuh pun, hanya dengan perkataan saja mereka yang akan menangkap Yesus sudah mundur dan terjatuh. Padahal mereka membawa persenjataan yang lengkap. Yesus tahu bahwa besok harinya adalah tanggal 14 bulan Nisan. Nah, pada tanggal tersebut, orang-orang Yahudi biasanya memperingati hari raya Paskah atau yang disebut dengan hari korban. Mereka akan menyembelih seekor domba dan memoleskan darah domba tersebut ke kusen rumah-rumah mereka, seperti yang mereka lakukan pada saat tulah terakhir yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir pada saat mereka masih berada di Mesir. Itu adalah peringatan bahwa Tuhan telah melaksanakan tulah yang ke-10 pada waktu mereka masih di Mesir. Tuhan Yesus adalah yang digambarkan dengan domba pada waktu itu. Bukan suatu kebetulan jika sesuatu telah disimbolkan di perjanjian lama kemudian digenapi pada Tuhan Yesus yang berada di dunia. Tuhan Yesus telah menggenapkan tiap-tiap perkataan yang ada di dalam hukum Taurat yang menubuatkan Sang Juru Selamat. Tidak ada satu iota pun hukum Taurat yang akan gagal atau hilang. Tetapi semuanya itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus bertanya pula kepada mereka sebanyak 2 kali. Kalau kita baca bagian firman Tuhan yang tadi, Yesus ingin menunjukkan bahwa yang menangkap dia adalah orang-orang yang tidak berdaya, yang tidak memiliki kekuatan dan kesanggupan apapun. Yesus ingin menunjukkan bahwa dialah yang menyerahkan diri kepada mereka. Justru Tuhan Yesus datang ke dunia sebenarnya untuk menolong mereka juga. Nah, orang-orang yang menangkap dia, ketika Yesus menyerahkan diri, Yesus meminta supaya para muridnya tidak ditangkap, tetapi mereka dibiarkan pergi. Saudara, kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini adalah awal dari penderitaan Tuhan Yesus ketika berada di Taman Getsemani dan Yesus ditangkap oleh pasukan pengawal bait Allah yang disuruh oleh orang-orang imam-imam kepala dan penjaga-penjaga bait Allah pada saat itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, biarlah kita boleh diberkati oleh firman Tuhan ini dan terus ikuti kelanjutan dari seri Alkitab ini supaya kita mengerti, supaya kita memahami tentang jelajah Alkitab Perjanjian Baru kali ini. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.